Ya, selamat pagi sahabat petani milenial. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya sedang melakukan survei atau mengecek kondisi atau keadaan tanaman padi sawah hasil tabela rendam, teman-teman. Nah, jadi sudah mulai nampak ya, atau sudah mulai muncul tanaman padi yang kita lakukan akika atau hamur kiri kanan, teman-teman, menggunakan alat atau mesin blower ya. Nah, jadi usia tanaman padi pada saat ini yaitu 13 hari setelah dilakukan tabela ya, atau tanam benih langsung. Karena ini volume airnya cukup lumayan besar ya, jadi sebentar saya akan kasih surut sedikit ya untuk melihat seberapa persen tingkat keberhasilan daripada tabela rendam itu sendiri, teman-teman. Nah, oke sahabat petani, jadi ini sudah dilakukan penyurutan air. Nah, jadi kita bisa ukur ya sudah berapa senti tinggi daripada hasil semai atau hasil tabela rendam yang kita lakukan, teman-teman. Nah, jadi sudah 1 jengkal orang dewasa ya. Nah, jadi teman-teman, jika kita melakukan tabela rendam tidak usah khawatir ya, karena ini kita menunggu tidak terlalu lama ya. Bisa teman-teman lakukan tabela rendam ya, yang penting di saat musim hujan. Kunci dari keberhasilan ini yaitu hama keong harus benar-benar bersih, teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah lihat ya, usia tanaman padi saat ini baru 13 hari setelah dilakukan tabela ya, sahabat tani. Hanya perbedaan di sini dilakukan tabela rendam dan tabela kering, yaitu kalau tabela kering proses keluar padinya terbilang cepat ya. Namun beda halnya dengan tabela rendam. Tabela rendam ini harus benar-benar kita terfokus ya dalam keadaan airnya, kemudian hama keongnya, dan harus benar-benar bersabar juga ya, karena setelah dilakukan tabela, dalam hal tabela rendam ini membutuhkan waktu 1 minggu ya baru terlihat pertumbuhannya, teman-teman. Itu pun masih di dalam air ya. Dan sebentar saya akan mengajak teman-teman ke sebelah sana ya, sampai dimana keberhasilan kita lakukan tabela rendam. Nah, oke teman-teman, jadi setelah saya mengelilingi setiap petakan ya dan melihat secara langsung keadaan hasil tabela rendam yang saya lakukan sekitar 13 hari yang lalu, Astungkare Swahe tingkat keberhasilannya 90% ya, sahabat tani, dan saya sangat bersyukur ya. Nah, jadi di sini saya sedikit berbagi ya kunci dari keberhasilan tabela rendam itu sendiri. Yang pertama tidak lain yaitu hama keong harus benar-benar bersih, teman-teman. Beda halnya kita lakukan tabela kering ya, walaupun kita tidak terfokus pada hama keong, namun karena ini keadaan berair, jadi kita harus rutin atau setiap hari mengontrol keadaan air ya dalam petakan. Artinya bisa kita lakukan pengendalian 3 hari sekali, kita lakukan pengaplikasian hama keong itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi lebih baik kita lakukan pencegahan daripada sudah terlanjur keong itu masuk ya. Jadi sulit juga kita lakukan pengendalian, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, saya kira itu saja ya video dari saya. Nanti akan saya buatkan video selanjutnya ya tentang perawatan pengendalian hama ya, baik itu hama tikus padi sawah ya, hama ulat dan lain sebagainya, teman-teman, yang terkait dalam hal perawatan tanaman padi sawah ya, terutama dalam hal
tabela rendam itu sendiri teman-teman ya. Nah, jadi tidak perlu khawatir teman-teman gagal dalam hal melakukan tabela rendam. Jika teman-teman ragu ya melakukan tabela rendam, bisa teman-teman lakukan satu petak saja ya di persawahan teman-teman. Satu petak saja teman-teman isikan air ya, baru kita lakukan tabela rendam ya. Nah, nanti teman-teman bisa bandingkan ya mana hasilnya yang lebih bagus teman-teman ya. Nah, jadi tujuan kita melakukan tabela rendam, nah jadi menurut saya ini benar-benar aman ya, dalam hal aman dari segi serangan hama tikus padi sawah itu sendiri teman-teman ya. Yang kedua, bisa menekan pertumbuhan gulma ya. Jadi musim lalu sudah saya buktikan ya, setelah saya lakukan tabela rendam, dan alhasil ya ini sangat luar biasa teman-teman. Pertumbuhan gulma ini sangat-sangat minim ya, artinya tidak terlalu banyak pertumbuhannya teman-teman, bisa kita hitung 1-2 ya. Nah, jadi saya sama sekali tidak melakukan pengendalian gulma teman-teman, cukup kita mencabutnya hanya beberapa detik saja ya. Ini sangat lumayan ya bagi saya, bagi petani pemula seperti saya, untuk menekan biaya pengeluaran dalam hal perawatan tanaman padi teman-teman ya. Oke, cukup sekian dari saya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, semoga rezekinya selalu dimudahkan. Sekian dan terima kasih.